Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Haleluya. Di pada pertengahan tahun 2021 Tuhan telah pelihara. Betapa baiknya Tuhan atas setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami dalam kerajaan sorga, betapa hati kami limpah dengan syukur. Betapa Engkau telah pelihara setiap hidup kami. Hari demi hari, minggu, bulan, bahkan pada saat ini kami memasuki bulan Juli. Engkau telah pelihara kami, betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik dalam setiap hidup kami. Yesus, Engkau baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur. Naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia
bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Yesus, kami bersyukur Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami begitu mengasihi Engkau. Pada saat kami datang pada saat ini, betapa kasih-Mu mengalir atas kami. Kami mau naikkan syukur kami dalam hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan syukur dengan lebih sungguh lagi. Karena ucapan syukur Amin. yang datang dari hati, Amin. itu yang Terima kasih. jadi kerinduan atas setiap hidup. Kami mau Tuhan hidup kami senantiasa menyenangkan hati Engkau. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, bahkan selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup.
sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang senantiasa setia. Engkau pribadi yang tidak pernah mengingkari janjimu. Engkau yang menyertai. Engkau Allah Immanuel. Dan bahkan Engkau Allah kami yang sungguh besar setianya atas setiap hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan berkat-Mu. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Engkau lebih lagi. Kami mau bersorak, meninggikan, berlompat, bahkan memuji Engkau lebih lagi. Dan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Haleluya. Kita yakin pada hari ini Tuhan telah berikan dan sediakan berkat yang luar biasa. Amin. Amin. Karena Allah sanggup menyediakan yang Tuhan telah janjikan atas setiap kita. Haleluya. Apa yang Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. yes. Apa yang tak Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari dengan semangat katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. dengan mantap katakan, Allah sanggup yes. melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang,
tidak pernah berubah. Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memberi yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan buat segala kemurahan-Mu. Kami mau belajar taat, bahwa setiap kami memberi, Engkau akan memberikan limpah apa yang kami tidak timbul dalam hati. Engkau telah sediakan. Dan itu yang kami imani. Engkau Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan itu yang akan terus Engkau berikan atas setiap kami. Berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Dan itu adalah hamba-hamba-Mu yang saat ini ada sampai saat ini. Kami boleh percaya dan yakini setiap janji-Mu ya dan amin. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami bawa seluruh syukur, korban, persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Berkat Tuhan turun ke atasmu. Anugerah besar berlimpah di hidupku. Berlimpah Tuhan. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasmu. Anugerah berlimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk kita sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita membuka hati, kita menerima Yesus. Karena atas segala kebaikan-Nya sepanjang hidup kami, Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang sangat mulia bagi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara kita katakan bersama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. sayap-Mu ku akan Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Waktu Tuhan yang berselalu kepadamu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh berjumpa kembali bersama-sama dalam ibadah. Mari kita sebelumnya berdoa agar firman Tuhan yang akan kita pelajari, kita dengar boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan hadirat-Mu memuji, menyembah, menaikkan ucapan syukur, pengagungan kami kepadamu. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami, firman-Mu lah yang akan menuntun, membimbing setiap langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat di dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita, amin. Puji Tuhan. Ya, melalui kesempatan ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita. Saya memberi tema dosa penghalang berkat. Sekali lagi tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita sekalian pada saat ini adalah dosa penghalang berkat. Kita akan membuka di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah
segala dosamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan itu Tuhan yang maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Dan dia juga Tuhan yang penuh dengan kasih, dan dia adalah Tuhan yang sangat suka menolong, menuntun, membimbing umatnya untuk berjalan seturut dengan kehendaknya. Dan saya percaya ada berkat rohani, ada berkat jasmani yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Ada berkat kekal, ada berkat sementara yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Tetapi Alkitab di sini menjelaskan kepada kita di mana tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Di sini katakan yang merupakan pemisah. Pemisah ini disebut penghalang, penghambat. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat Tuhan sepertinya menyembunyikan diri ialah segala dosamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah ada di dalam Yesus, sudah ada di dalam Kristus, mari kita hidup di dalam kebenaran. Mari kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam dosa sebagai orang yang sepertinya belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Karena itu melalui kesempatan ini, saya akan menyoroti tentang kehidupan, keluarga, anak-anak Yakub yang hidup di dalam dosa, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang buruk, keluarga yang buruk, ekonomi yang buruk, keadaan yang buruk, dan situasi-situasi yang buruk. Karena itu mari saudaraku kita akan sama-sama belajar tentang dosa-dosa apa saja yang dapat menghambat berkat, dan ini sudah dilakukan oleh anak-anak Yakub, saudara-saudara Yusuf yang hidup di dalam dosa. Nah, sedikitnya di sini saya mencatat ada 5 dosa yang diperbuat oleh saudara-saudara Yusuf. 5 dosa itu mari kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah dosa hidup dalam kebencian. Di dalam kitab Kejadian 37 ayat 4 firman Tuhan berkata, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudaraku ini kasih Tuhan, dosa kebencian ini bukan dosa yang biasa. Ini dosa yang dapat menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita sekalian. Hari-hari ini mungkin ada banyak di antara kita yang hidupnya diperlakukan sepertinya tidak adil, sepertinya dibedakan satu dengan yang lain. Seperti Yakub seolah-olah menganak emaskan Yusuf, membuat baju yang lebih baik, melayani, bersikap yang berbeda dengan kakak-kakak daripada Yusuf. Tetapi saudaraku, mestinya saudara-saudara Yusuf ini bisa menyadari Yusuf lahir dalam kondisi seperti apa, dengan usia ayahnya yang seperti apa dan lain sebagainya, sehingga mendapatkan perlakuan khusus. Meskipun ini sebetulnya bagi kita sebagai orang tua, kita harus bisa memperlakukan anak-anak kita dengan adil, dengan baik, tidak membedakan, tidak memuji yang lebih, yang lain melebihi yang lainnya lagi. Kita harus menyamaratakan kasih sayang, perhatian kita kepada anak-anak kita. Tetapi memang saudaraku ada hal-hal yang secara umum harus dipahami oleh kita supaya kita terhindar dari dosa yang namanya dosa kebencian. Bagaimanapun orang memperlakukan kita, kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, dengan positif, maka kita tidak perlu mengidap yang namanya hati yang penuh dengan kebencian. Nah, saudaraku, kebencian ini begitu luar biasa menguasai saudara-saudara daripada Yusuf. Dari anak yang paling sulung sampai kepada kakak-kakaknya semuanya, itu semuanya mereka dikuasai dengan yang namanya kebencian. Saudaraku, kalau kita melihat kembali di dalam ayat berikutnya, yaitu di dalam Kejadian 37 ayat 8, di sana dikatakan, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?
Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saudaraku, kebencian saudara-saudara Yusuf itu ada dasarnya. Yang pertama karena melihat ayahnya memberikan kasih sayang yang lebih. Yang kedua karena Yusuf punya mimpi, dikasih mimpi sama Tuhan. Dan kelak Yusuf akan menjadi orang hebat, orang terkenal, pemimpin, dan orang yang luar biasa di masa yang akan datang. Dari mimpi yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya ini justru semakin menimbulkan kebencian lebih lagi dalam kehidupan saudara-saudara Yusuf ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ada orang bercerita kepada kita, ada orang menceritakan tentang visinya, mimpinya, kerinduannya, doanya di masa yang akan datang. Kalau orang itu bermimpi untuk menjadi orang besar, orang yang terkenal, orang yang diberkati secara materi, orang yang kaya, dan dia menceritakan mimpinya kepada kita, visinya kepada kita. Justru sebetulnya kita ini harus bangga dan bersyukur. Ada orang-orang yang punya hati besar, berjiwa besar, bermimpi besar, bercita-cita besar. Kita tidak perlu iri, kita tidak perlu benci kepada orang itu, justru kita turut mendoakannya. Agar apa yang menjadi mimpinya, menjadi kerinduannya, dan menjadi cita-cita dan harapan hidupnya kelak tercapai. Setidaknya kalau orang itu yang bercerita kepada kita, dia mengalami pencapaian-pencapaian. Mestinya kita ikut bersyukur dan kita ikut bangga bahwa ada seseorang yang berani dan mampu berjuang mengatasi segala macam situasi, keadaan, bahkan masa-masa sulit bisa dilaluinya, dilewatinya dengan baik. Tetapi saudara-saudara Yusuf ini tidak, dia selalu berpikiran negatif, selalu pikirannya kepada dirinya. Dia tidak berpikir tentang masa depan yang baik dalam kehidupannya. Tidak peduli mereka hatinya dikuasai oleh kebencian. Karena itu pesan firman Tuhan dalam hidup kita pada saat ini. Hati-hati saudaraku dengan hati kita. Kita tidak boleh memiliki hati yang penuh dengan kebencian. Yang kedua, dosa yang kedua yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf adalah hidup dalam iri hati. Kejadian 37 ayat 11 mengatakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Orang yang hidupnya dikuasai kebencian dan iri hati, biasanya adalah orang yang tidak punya prestasi. Dia kalah saing, dia tidak punya mimpi besar, dia tidak punya integritas yang baik. Sehingga pada waktu ada orang yang lebih bermutu, ada orang yang lebih maju, ada orang yang lebih berkualitas, biasanya saudaraku sebetulnya orang ini orang yang minder. Orang yang tidak terlalu percaya diri. Sehingga kompensasi yang keluar dari hatinya adalah iri. Iri melihat orang lain punya mimpi besar. Lihat orang lain itu hidupnya akan berhasil, akan beruntung. Dia, saudaraku, hatinya terusik, hatinya terganggu, sehingga dia menderita yang namanya penyakit iri hati. Saudaraku, mari kita mau belajar bersyukur atas kemajuan siapapun di antara kita. Kalau suami, istri, anak-anak, kalau orang lain maju, usahanya maju, mereka bisa berhasil, beruntung, justru kita perlu, saudaraku, bersikap positif, bersikap baik. Kita mau belajar dengan orang-orang yang punya jiwa besar, hati besar, mimpi besar, orang yang bisa berhasil dalam hidupnya. Tentunya ada banyak pelajaran berharga dari hidup mereka, dari apa yang dialami oleh mereka semuanya. Karena itu mari kita mau belajar, saudaraku, tidak perlu iri, tidak perlu takut dengan kemajuan orang lain. Justru kita pun juga perlu berdoa, Tuhan, Engkau pun bisa menuntun membimbing hidupku. Kalau orang lain diberkati, dipakai Tuhan, orang lain usahanya bisa maju, keluarganya bisa rukun, bisa damai. Aku percaya Tuhan, aku pun hidupnya bisa maju, bisa berhasil, bisa beruntung. Keluargaku pun bisa rukun. Aku mau belajar firman Tuhan lebih lagi. Mendekat kepada Tuhan, berdoa lebih lagi. Mentaati firman Tuhan lebih lagi. Mestinya sikap yang positif itu harusnya punya sikap yang demikian. Amin, saudaraku. Dosa yang ketiga yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, dikatakan hidup dengan siasat jahat. Ada rekayasa jahat. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat 18 sampai 20. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya.
Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu. Saudaraku, rekayasa jahat, daya upaya jahat, ini dilakukan oleh saudara-saudara daripada Yusuf. Dia ingin merekayasa, merancang pembunuhan berencana. Dia ingin menghambat mimpinya tidak usah terjadi. Cita-citanya, rencananya, fokus hidupnya ke depan mau dipotong, mau dihancurkan, mau dibunuh. Bukankah ini sebuah rekayasa jahat? Saudaraku, kalau ada orang lain mau maju, mau bertumbuh, mau berkembang, mau berbuah-buah dalam hidupnya, mau mengalami keberhasilan, keberuntungan. Justru kita harus menjadi orang yang menjadi penopang, pendukung, minimal kita mendoakannya. Minimal kita ikut senang akan cita-cita rencana orang lain. Saya sebagai seorang hamba Tuhan sangat bersuka cita kalau mendengar ada jemaat Tuhan yang antusias, maju, mau berkembang, mau bertumbuh, punya cita-cita, punya mimpi besar, punya hati besar, punya semangat perjuangan yang besar. Itu sebuah sarana-sarana yang seringkali dilakukan dan itu merupakan langkah-langkah untuk mencapai kepada keberhasilan. Tetapi saudara-saudara Yusuf karena hatinya sudah dipenuhi dengan iri, dengan kebencian, maka saudaraku hati mereka itu mulai penuh dengan kebusukan. Mereka mulai merancang daya upaya, merekayasa perbuatan yang jahat. Saudaraku, Alkitab berkata orang-orang yang mereka-rekakan yang jahat, saudaraku, apa yang dilakukan, dirancangkan untuk orang lain, itu dapat kembali kepada dirinya sendiri. Karena itu bagi pesan Tuhan, bagi setiap kita, bagi saudara yang sedang berjuang untuk maju, untuk bertumbuh, untuk menjadi berhasil, di tengah-tengah kita, di lingkungan kita, di depan kita mungkin ada orang-orang yang merekayasa yang jahat. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, tetapi bukan berarti kita juga sombong di depan mereka, tidak. Kita tetap menjaga kerendahan hati kita, kesungguhan kita kepada Allah, saudaraku, perjuangan kita, karena saya percaya apapun yang Tuhan sudah taruh di hati kita, di pikiran kita tentang masa depan kita, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan, maka apa yang dirancangkan Tuhan kalau direspon dengan baik, disikapi dengan baik, itu pasti akan terjadi dalam hidup kita sekalian. Janji-janji Tuhan adalah janji yang iya dan amin. Pada waktu kita imani, kita percayai, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Sekalipun ada orang yang berusaha menghambat, berusaha menghalangi, berusaha menghancurkan, justru orang-orang itu akan menjadi sarananya Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita sekalian. Karena itu saudaraku, bukan berarti saudara-saudara Yusuf ikut membantu Allah, tidak. Allah bisa memproses Yusuf dengan cara yang lain. Tetapi saudaraku, celakanya adalah kakak-kakaknya. Mestinya mereka bisa mengasuh, membimbing, mengarahkan, menasehati. Tetapi mereka malah merancang siasat jahat untuk menghancurkan, bahkan membunuh adiknya, membunuh masa depannya, membunuh kekuatannya, membunuh cita-citanya. Mari saudaraku kita sadari, jangan sampai ada di antara kita yang punya dosa seperti ini. Yang keempat, saudaraku, dosa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, dikatakan hidup fokus kepada uang. Hanya hidup fokus kepada materi. Kejadian 37 ayat 26 sampai 27. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Saudaraku, kalau hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian, iri hati, siasat jahat, maka yang keempat dikatakan hatinya, hidupnya hanya fokus dengan materi, dengan uang. Untuk mendapatkan uang, dia akan menghalalkan segala macam cara. Bisa dibayangkan, adik kandungnya, adiknya sendiri dijual demi mendapatkan uang. Saudaraku, ini kasih Tuhan, berita kejahatan terjadi di mana-mana. Karena itu ayat firman Tuhan berkata kepada kita,
Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang akan menjadi akar segala kejahatan. Karena itu apa saja bisa dikerjakan dan dilakukan demi uang. Tuhan rindu memberkati saudara dan saya dengan keuangan yang baik. Tetapi tentunya harus dengan cara yang baik untuk mendapatkannya. Saudara, kita harus bekerja dengan rajin, menjadi orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, menjadi pekerja keras tetapi juga mengandalkan Tuhan, mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kita juga harus menjadi orang yang suka menabur, suka memberi, menjadi berkat, dimulai dari yang kecil sampai kepada perkara-perkara yang besar. Tidak seperti saudara-saudara Yusuf. Saudaraku, dia memiliki dosa, hidup hanya fokus dengan materi, hidup fokus dengan uang. Kita melihat dosa yang kelima, yang terakhir yang akan saya sampaikan. Dosa yang kelima adalah hidup dalam kebohongan. Kita lihat Kejadian 37 ayat 31 sampai 32. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silahkanlah Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak. Saudara, hidup dalam kebohongan. Kalau hatinya sudah dipenuhi kebencian, iri hati, siasat jahat, fokusnya kepada uang, maka saudaraku sarana yang lain yang dapat dilakukan adalah suka berbohong. Berdusta. Alkitab berkata iblis adalah bapa segala dusta. Kalau kita berdusta maka iblislah yang menjadi bapamu, kata Alkitab. Saudaraku, mari kita mau belajar hidup jujur, biasakan berkata-kata benar, berkata-kata jujur, jangan biasakan bohong. Karena pada waktu kita berdusta, kita sedang membohongi diri kita, sedang membohongi Tuhan, sedang membohongi orang lain. Tuhan tidak dirugikan apa-apa, diri kita yang dirugikan, orang lain yang dirugikan. Pada akhirnya semua kebohongan, semua yang tersembunyi di dalam gelap itu akan disingkapkan, akan dibuka. Karena itu saudaraku, pada waktunya rekayasa jahat, kebohongan, saudara-saudara Yusuf, semua disingkapkan, dibukakan oleh Allah. Dan mereka akan dipermalukan. Karena itu saya akan menyampaikan di bagian terakhir, 4 akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Yang pertama, hidup dalam krisis ekonomi. Kejadian 42 ayat 5, jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Kelaparan itu sebetulnya sedang melanda seluruh dunia. Mesir menjadi fokus atau pusat ekonomi. Sentral ekonomi di Mesir itu ada karena Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf. Kanaan terlanda krisis ekonomi. Dan mereka harus pergi ke Mesir mencari untuk melangsungkan kehidupannya. Saudaraku, ini kasih Tuhan sampai hari ini. Seringkali kita mengalami kelaparan, kekurangan, krisis. Kadang itu menjadi sebuah proses Tuhan untuk kita ini menjadi orang yang lebih mengandalkan Dia. Tetapi kadang kelaparan, krisis yang terjadi, bangkrut yang terjadi, itu kadang sebagai teguran Tuhan karena kita menyimpan dosa-dosa yang belum dibereskan. Yang kedua, yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf bukan hanya krisis ekonomi, tetapi hidup dalam kesesakan. Dikatakan Kejadian 42 ayat 21, mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Mereka menghadapi kesulitan besar. Bangsa Kanaan, orang Ibrani pergi ke Mesir sebagai orang asing di sana, diperlakukan tidak baik. Saudaraku, mereka hidup dalam ketakutan, kebingungan, mereka benar-benar mengalami masa sulit dalam hidupnya.
Ini akibat yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, di dalam Kejadian pasal 42 ayat 28, mereka hidup dengan tawar hati. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Saudaraku, hatinya sudah menjadi tawar, ekonominya krisis, mereka dalam ketakutan, mereka juga dalam tawar hati. Yang terakhir, yang keempat, dampak yang luar biasa adalah mereka hidup dalam ketakutan. Kejadian 42 ayat yang ke-35, ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya, dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Ayat 18 dari Kejadian 43 ayat 18, lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf, kata mereka. Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah karena uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu. Supaya kita disergap dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Saudaraku, ketakutan demi ketakutan, sehingga akhirnya hanya berpikir, semua masalah penyebabnya hanya uang. Semua persoalan penyebabnya hanya uang. Ini kita ditangkap, kita dimasukkan ke dalam kurungan, ini karena uang. Karena uang. Saudaraku, setiap persoalan yang muncul dalam hidup kita mungkin ada kaitannya dengan uang. Tetapi tidak selalu masalah yang dihadapi oleh kita itu karena uang. Ada begitu banyak orang susah dengan uang sedikit, tetapi tidak sedikit orang susah juga dengan uang yang banyak. Sebetulnya masa-masa sulit dalam hidup kita itu adalah sinkronisasi hati kita dengan Allah yang belum klop, yang membuat pandangan hidup kita berbeda menghadapi situasi dan keadaan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mau belajar membuang segala dosa yang ada pada kita, minta ampun kepada Tuhan, kita mau bertobat, kita mau percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan, hanya kepada Dia kita percaya, kita taat, dan kita diajar oleh Tuhan untuk memiliki hati yang baik, hati yang bersih, bukan kebencian, bukan iri hati, bukan siasat jahat. Kita dalam hidup juga motonya, hidup segala sesuatu membutuhkan uang, tetapi hidup bukan berdasarkan uang, tetapi hidup karena iman. Dan yang paling terakhir, mari kita mau belajar bersama-sama menjadi orang yang selalu hidup percaya, mengandalkan Tuhan melebihi segalanya. Baik, firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama, mari tiba saatnya kita akan memasuki prosesi perjamuan kudus. Diharapkan seluruh Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing sudah mempersiapkan roti dan anggur sesuai dengan keperluan kebutuhan kita. Saudaraku, mari kita berdoa mohon ampun agar dosa-dosa kita, kesalahan kita dihapuskan, diampuni, agar kita menjadi layak bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Tetapi kalau ada dosa-dosa perbuatan yang sekarang masih disimpan dan dilakukan oleh kita dan itu menjadi penghalang berkat, mari kita sadar. Alkitab berkata barang siapa mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni dan menghapus segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Saat ini kami menyadari bahwa dosa-dosa kami seringkali yang menjadi penghambat berkat Tuhan dalam hidup kami sekalian. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Kami sadar dosa-dosa kami, kesalahan kami, keteledoran kami, hati kami yang menjadi penghambat berkat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini di hadapan kami ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, menikmati persekutuan dengan Engkau. Sucikan hidup kami, kuduskan hidup kami, agar kami layak untuk menikmati persekutuan itu. Karena itu Bapa, Engkau menilik melawat kami, Engkau memberkati setiap hidup kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus?
Mari yang mengakui tubuh Kristus kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami akan dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya hari ini kami mau hidup dalam kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih pengurapan yang baru saat ini mengalir, memberi kekuatan, memberi kemampuan agar kami tidak hidup lagi di dalam dosa-dosa kami, tetapi kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami teringat untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang masih dilanda oleh pandemi COVID. Tuhan, di dalam nama Yesus kami mohon kasih karunia-Mu. Kami mau memperkatakan kata-kata berkat untuk negeri kami, bangsa kami. Kami menyatakan shalom Indonesia. Indonesia Engkau diberkati Tuhan. Indonesia dibebaskan dari COVID-19. Di dalam nama Yesus kami nyatakan Indonesia sembuh, Indonesia sehat, Indonesia diberkati, Indonesia aman. Indonesia boleh dipulihkan oleh Tuhan. Diberkati presiden, wakil, jajaran pemerintah yang ada. Dari tingkat pusat sampai daerah, sampai pelosok-pelosok, pedalaman, pedesaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam hidup, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Kami percaya berkat Tuhan limpah dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.